Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita semua ridha, inayah, hidayah serta taufiknya, sehingga kita pada malam hari ini dapat sama-sama hadir di majlis, di masjid yang penuh barakah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan majlis ini adalah majlis yang dapat menghantar kita untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat taat dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para kerabatnya, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah maulid yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sama-sama memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala lahirkan di muka bumi ini tidak lain melainkan menyempurnakan akhlakul karimah, serta ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pendidik daripada ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah. Maka dari itu kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita semua dapat mempelajari ilmu-ilmu yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari daripada budi pekerti luhur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena manusia itu akan menjadi mulia apabila memiliki dua hal tersebut. Kalau ingin mulia, maka raihlah ilmu. Kalau ingin diagungkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, raihlah ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu mu'alliman." Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah sebagai muallim, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembawa ilmu, sebagai pembawa risalah, sebagai pembawa nubuah, sebagai pembawa wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang untuk disampaikan kepada manusia. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilm walladhina utul ilm darajat.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilm darajat, dan mereka orang-orang yang memiliki keilmuan beberapa derajat. Orang beriman sudah Allah angkat derajatnya, tapi kalau dia beriman dan berilmu, maka Allah angkat beberapa derajat. Karena keimanan tanpa didasari dengan ilmu, maka keimanan itu akan menjadi hampa dan menjadi sirna. Keimanan adalah ilmu. Tanpa keimanan seseorang, tanpa keilmuan keimanan seseorang menjadi sia-sia. Kita harus tahu bahwasanya yang harus kita pelajari pertama saat kita dilahirkan di muka bumi ini adalah tentang keimanan. Kita pelajari tentang tauhid, kita pelajari tentang akidah, perkuat iman kita dengan pengetahuan kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibuz Zubat Ibnu Ruslan telah sebutkan dalam Alfiyah Zubatnya, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bil istighani. Pertama kali yang wajib atas seorang manusia ma'rifatul ilah, mengetahui Allah, mengenal Allah, bil istighani, dengan penuh keyakinan. Kata para ulama, dengan penuh keyakinan yaitu didasari dengan keilmuan. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Bagaimana mau datang kepada diri kita keyakinan kalau kita tidak didasari dengan ilmu? Harus didasari dengan ilmu. Bangsa ini menjadi populer, bangsa ini menjadi terhormat dengan ilmu yang diperoleh. Semua didasari dengan keilmuan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan harta, fa alaihi bil ilmi, maka wajib atasnya dengan ilmu. Mau sukses dalam pertanian, pelajari ilmu pertanian. Mau sukses dalam perikanan, maka pelajari tentang perikanan. Mau sukses dalam perkebunan, maka pelajarilah tentang perkebunan. Mau sukses dalam ekonomi, maka pelajarilah tentang ekonomi. Mau sukses dalam pendidikan, maka pelajarilah tentang pendidikan. Ingin dunia saja dengan ilmu. Ini perkara dunia yang sifatnya fisik, yang sifatnya materi, perlu dengan ilmu. Mau membangun sebuah bangunan yang kokoh dan megah, menggunakan keilmuan. Ilmu teknik sipil, ilmu arsitektur, itu ilmu. Bagaimana manusia yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku telah menjadikan manusia sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Makhluk yang dapat mengelola sumber daya alam bumi. Dengan apa sumber daya alam bumi ini dikelola? Dengan sumber daya manusia. Tidak mungkin sumber daya alam ini bisa dikelola dengan baik. Emasnya, nikelnya, tembaganya, semua yang ada di muka bumi ini kalau bukan dengan keilmuan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali perintahkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk mengelola dunia ini harus didasari dengan
wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni. Allah Subhanahu wa taala telah apa? Mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Tentang apa? Tentang nama-nama. Diajarkan nama-nama. Ini tanah, ini angin, ini pohon, semua tentang nama-nama yang ada di muka bumi ini. Agar supaya dia menjadi khalifah di muka bumi ini yang dapat mengelola daripada kandungan-kandungan yang ada di bumi ini, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam tentang keilmuan. Kalau sudah Nabi Adam alaihi salatu wasallam berilmu pengetahuan, dapat mengelola di muka bumi ini sebagai wujud apresiasi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, Allah katakan apa? Allah katakan kepada malaikat untuk sujud kepadanya. Allah perintahkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat sujud di hadapan Nabi Adam? Bukan berarti Nabi Adam itu sebagai Tuhan, bukan. Tapi sebagai bentuk apresiasi Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam yang telah Allah anugerahkan keilmuan, dan disitulah para malaikat itu sujud di hadapan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tapi perlu kita ketahui, para malaikat itu sebagai bentuk rasa ta'zimnya, sebagai bentuk rasa hormatnya kepada penuntut ilmu, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna. Rasulullah katakan bahwasanya para malaikat itu membentangkan sayapnya untuk dapat diinjak-injak sebagai jalan penuntut ilmu, ridon lima yasna, karena ridho terhadap apa yang mereka perbuat. Subhanallah, para malaikat itu sebagai jalannya para penuntut ilmu, karena melihat keagungan ilmu yang telah dimiliki. Tidak sepele ini ilmu. Hal yang penting, pernahkah kita berpikir tentang sejauh mana anak-anak kita belajar? Sudahkah kita berpikir sejauh mana anak-anak kita mengetahui pengetahuan? Sudahkah kita ajak mereka ke tempat-tempat pendidikan, ke tempat-tempat madrasah? Bukan hanya perkara dunia, tapi juga perkara akhirat. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka wajib atasnya ilmu. Perkara akhirat, mau senang di akhirat, mau masuk surga, mau bersama Rasulullah, mau mendapatkan kenikmatan, keselamatan pada saat hari kiamat, apa resepnya? Ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Ingin sukses di dunia, ingin juga sukses di akhirat, ilmu, maka hendaklah ia mempelajari ilmu. Kalau kita mau sukses di akhirat, ilmu akhirat yang kita pakai, Pak. Bagaimana tata cara sholat yang baik, bagaimana cara puasa yang baik, bagaimana cara haji yang baik. Kita bukan hanya hidup di dunia, bukan hanya berkebun, bukan hanya memancing ikan,
mau pergi ke sawah, mau ternak sapi dan kambing dan seterusnya. Bukan itu. Habis ini kita akan meninggal dunia, dan yang berlaku di dalam kubur itu dan di akhirat nanti adalah ilmu akhirat. Yang ditanyakan nanti di dalam kubur ilmu akhirat. Malaikat bertanya kepada kita, bukan bertanya berapa kebunmu, tidak ada. Berapa sapimu, bukan. Yang ditanya adalah ilmu akhirat. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau tidak belajar di dunia, tidak tahu menjawab. Kalau dunia ini ada juga ujiannya, akhirat juga ada ujiannya. Jangan berpikir di dunia saja kita diuji, di akhirat ada ujiannya. Marabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, wa ma kiblatuka, apa kiblatmu, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu, wa man imamuka, wa ma imamuka, siapa imammu. Ini semua akan dipertanyakan di dalam kubur. Dan termasuk yang kita peringati ini, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, nanti pada saat orang meninggal dunia, Allah datangkan Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat bertanya, ata'rifu man hadha? Kau tahu orang ini? Kalau kita tidak kenal sifat-sifat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin mengenal sosok orang yang seperti ini. Itulah pentingnya kita untuk menggapai kesuksesan. Jangan kita terus berpikir tentang masalah dunia, lupa akhirat kita. Maka dengan itu kita wajib bagaimana kita dapat mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi yang datang setelah kita, agar supaya mereka itu dapat terselamatkan daripada segala macam pengaruh-pengaruh yang ada. Bentengi mereka dengan ilmu pengetahuan, ajarkan kepada mereka tentang ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad SAW, adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Kemuliaan yang kedua selain daripada ilmu adalah akhlak yang mulia. Bagaimana kita bisa dalam kehidupan ini memberikan suatu hal yang baik dan manfaat kepada sesama, baik sesama makhluk ataupun sesama manusia. Kepada siapapun kita bisa memberikan kemanfaatan, memberikan sebuah kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita tentang akhlakul karimah. Satu hal yang Rasulullah SAW berikan kepada kita tentang akhlakul karimah, yang paling utama dan yang paling menonjol di antara pada akhlakul karimah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW memiliki sifat dermawan. Sifat dermawan, sifat Nabi SAW bisa menularkan kepada semua para sahabat-sahabatnya. Kedermawanan itulah yang sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam ayat Al-Qur'an yang telah dibacakan tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka berlomba-lomba mengedepankan kepentingan orang lain atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasa, walaupun mereka dalam keadaan sakarat.
mau mati masih mendahulukan temannya yang lain. Ayat ini turun kepada para sahabat-sahabat dalam suatu peperangan. Sahabat-sahabat itu dalam keadaan sakaratul maut, dan saat itu membutuhkan air. Dicarilah air. Begitu mendapatkan air, mau dituangkan ke dalam mulutnya, sahabat tersebut teriak lagi di sebelahnya, alma, alma, air, air. Katanya si sahabat yang sakaraat ini, kasih sama sahabatku itu yang teriak. Dibawa lagi air itu, mau dituangkan ke mulutnya, terdengar lagi yang ketiga, alma, alma, air, air. Dia katakan, dahulukan sahabatku itu. Pergi ke yang tiga. Begitu mau dituangkan air kepadanya, dia yang pertama teriak lagi, alma, alma, air, air. Begitu pergi ke yang pertama, meninggal dunia. Pergi yang kedua, meninggal dunia. Ketiga, meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Turun ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Luar biasa pengorbanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Memiliki sifat itsar. Dan ini yang mau ditanamkan. Melihat orang lain dalam keadaan susah, kita pun juga susah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain berpuasa. Tatkala mau berbuka puasa, sudah disediakan 4 khubus, 4 roti. Begitu mau azan maghrib, ketuk pintu, assalamualaikum, siapa? Fakir. Fakir minta sedekahnya, dikasihlah roti 1. Tidak lama kemudian ketuk pintu yang kedua, siapa? Miskin, orang miskin, dikasih lagi roti 1. Tidak lama kemudian datang yang ketiga, dia ketuk pintunya, siapa? Asir, orang yang sedang ditawan, minta lagi, dikasih, tinggal 1. Dan 1 roti itu untuk berempat. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala telah abadikan di dalam ayat Al-Quran. Allah ingin perlihatkan kepada mereka, kepada kita semua, walaupun mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tapi masih mau berbagi kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita dalam maulid ini kita ambil hikmah. Pertama, kita perhatikan pendidikan, terutama dalam hal pendidikan agama. Ajarkan mereka tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, agar supaya apa? Bukan hanya perkara dunia saja yang dapat kita pikirkan, kesuksesan yang kita harapkan, tapi juga perkara akhirat yang kita harapkan kesuksesannya. Kemudian yang kedua, perhatikan pendidikan akhlak dan moral anak-anak kita. Perhatikan kepada siapa dia bergaul, perhatikan kepada siapa dia berteman, perhatikan, dan itu kita jaga sama-sama. Budayakan dalam lingkungan kita akhlakul karimah yang baik, dan kita dapat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan curahan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, siraman rohani daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa selalu mengamalkan segala apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para habaib beserta rombongan yang kami muliakan, serta bapak dan ibu jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, tidak ada ungkapan yang indah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selain kata puji dan syukur atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini dapatlah kita hadir bersama-sama di tempat yang mubarakah ini dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan gerak langkah kaki kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita kenal perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu pula larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maulid yang sama berbahagia, saya selaku Imam Masjid Abral Dalaka menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada para habaib yang telah meluangkan waktunya menghadiri daripada acara maulid yang dilaksanakan oleh remaja yang ada di Desa Dalaka. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian kepada para jamaah sekalian atas sumbangannya yang sudah diberikan di dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan akan mendapatkan ganjaran yang setiap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku Imam Masjid Al-Abrar Dalaka menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya yang datangnya dari lubuk hati kami yang paling dalam jika pada malam hari ini sambutan kami kepada para habaib kurang berkenaan di hati kita, maka melalui tempat ini tolong kami dimaafkan. Itulah manusia biasa yang tak lupa dari kesalahan dan keilafan. Sebagaimana pepatah lama mengatakan, tak ada lautan yang tak bergelombang, tak ada daratan yang tak bergunung, tak ada manusia yang lupa dari kesalahan dan keilafan. Oleh dan sebab itu, sekali lagi kami mohon maaf. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu minkum wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.